Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi ya kita dengan materi praktikum akuntansi lembaga kelas 11. Untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Nah anak-anak, materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi instansi pemerintah, di mana harta atau aktiva yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari kewajiban atau utang pemerintah ditambah dengan ekuitas atau modal yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, untuk lebih lanjut hari ini kita akan belajar terkait dengan materi berikutnya ya. Oke. Kita masih sama, yaitu pada KD 3.1.4.1 terkait dengan memahami pembukuan tunggal dan berpasangan. Oke. Anak-anak, untuk tahapan di siklus akuntansi pemerintah di sini ada beberapa tahapan ya. Di akuntansi pemerintah ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu ada tahap pencatatan, tahap yang kedua ada tahap pengikhtisaran, dan tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Tahap pencatatan ini yaitu tahap mencatat atau kegiatan mencatat dari proses bukti transaksi yang dimiliki oleh pemerintah, lalu dia akan dicatat ke dalam jurnal ya. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa jurnal yang ada di laporan instansi pemerintah ada dua. Ada jurnal laporan operasional dan juga ada jurnal laporan realisasi anggaran. Oke. Selanjutnya ada tahap pengikhtisaran, yaitu dia akan mengikhtisarkan ya ke dalam buku besar, buku pembantu, dan juga posting dan sebagainya. Nah, sedangkan tahap yang terakhir adalah tahap pelaporan, di mana di akhir periode pemerintah akan melakukan kegiatan pelaporan apa yang sudah ia lakukan selama satu periode atau satu bulan seperti itu terkait dengan dana-dana. Jadi dalam tahap pelaporan itu sebagai bukti pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yaitu pihak bagian internal dan juga bagian eksternal. Nah, untuk tahap pencatatan sendiri, di sini kegiatannya adalah mengidentifikasi dan melakukan pengukuran transaksi-transaksi yang ada di instansi pemerintah. Lalu dia kegiatannya adalah melakukan pencatatan ke dalam jurnal dan juga melakukan kegiatan posting atau pemindah pembukuan dan jurnal. Untuk tahap yang kedua yaitu tahap pengikhtisaran, di mana tahap pengikhtisaran ini terdiri dari penyusunan neraca saldo atau trial balance. Yang kedua, melakukan penyusunan atau pembuatan jurnal penyesuaian, melakukan penyusunan neraca lajur atau worksheet. Selanjutnya adalah melakukan kegiatan jurnal penutup, lalu melakukan pemindahan ke dalam buku besar, melakukan neraca saldo setelah penutupan, dan membuat ayat jurnal penutup. Itu yang dilakukan dalam tahap pengikhtisaran laporan keuangan di instansi pemerintah. Oke, tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa pada tahap pelaporan ini pemerintah akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka lakukan selama satu periode ataupun satu bulan ya, yaitu terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan selisih anggaran lebih atau SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Nah, laporan-laporan ini itu adalah laporan berdasarkan pasal 232 dari Permendagri ya, nomor 13 tahun 2006. Jadi kalau kalian memperhatikan laporan-laporan yang ada di sini itu bisa kita bedakan laporan yang ada di instansi pemerintah dengan laporan yang ada di perusahaan atau instansi swasta. Nah, jika di instansi swasta kalian hanya mengenal 5 laporan ya kan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua adalah laporan perubahan ekuitas, yang ketiga adalah laporan neraca, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang terakhir adalah CALP atau catatan atas laporan keuangan. Nah, berdasarkan laporan yang ada di instansi swasta tersebut bisa kita bandingkan dengan laporan yang ada di instansi pemerintah ini, di mana
Untuk laporan instansi pemerintah itu ada laporan laba rugi tidak ada, tapi diganti dengan laporan realisasi anggaran yang berasal dari jurnal LRA. Makanya kita harus dan perlu membuat jurnal LRA. Lalu laporan perubahan selisih anggaran atau SAL itu juga berasal dari laporan laporan LRA. Lalu yang ketiga adalah laporan operasional yang berasal dari jurnal LO. Oke. Nah, jadi jurnal laporan laba rugi itu diganti dengan ketiga laporan ini. Laporan laba rugi itu diganti dengan ketiga laporan ini, yaitu laporan LRA, laporan LO, dan laporan SAL. Sedangkan untuk 4 laporan yang lain itu mengikuti. Jadi pemerintah juga mempunyai laporan perubahan ekuitas karena mereka juga punya modal atau ekuitasnya. Lalu mereka juga punya membuat laporan neraca karena ada unsur aset, kewajiban, dan ekuitas. Lalu mereka juga membuat laporan arus kas yang berhubungan dengan keluar masuknya uang kas, dan membuat catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan terkait dengan laporan keuangan pemerintah. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Ini kemarin yang sudah kalian pelajari di bagian persamaan dasar akuntansi, di mana kalian harus paham terlebih dahulu di mana konsep debit dan juga kreditnya, ya, aset, kewajiban, ekuitas hingga estimasi perubahan SAL. Oke. Nah, langkah berikutnya kita juga harus melakukan pengenalan terhadap materi jurnal, ya. Jurnal, apa sih sebenarnya jurnal itu? Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas, ya. Nah, pencatatan transaksi dalam jurnal digunakan dengan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Oke, ada juga beberapa instansi yang dia menggunakan sistem triple entry, ya. Selain menggunakan sistem double entry atau pencatatan dalam dua sisi, mereka juga menggunakan buku anggaran atau sistem triple entry sebagai tambahan untuk melakukan pencatatan, misal seperti halnya dilakukan di instansi pemerintah desa. Oke, nah lalu gimana Miss caranya untuk melakukan penjurnalan? Syarat-syarat penulisan jurnal itu ada beberapa. Yang pertama ada jurnal dicatat secara kronologis, pasti ya. Jadi ketika ada transaksi maka kita harus segera melakukan penjurnalan. Yang kedua, akun yang berada di sisi debit dicatat terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Jadi, ketika kita sudah menemukan atau memegang yang namanya bukti transaksi, kita akan menganalisis tuh ya dari bukti transaksinya. Dari kegiatan menganalisis itu, nanti kita harus menentukan mana akun yang akan masuk ke dalam posisi debit dan mana akun yang akan masuk ke dalam posisi kredit. Jika kita sudah tahu, maka kita harus mencatat terlebih dahulu akun yang ada di sisi debit. Oke. Untuk berikutnya adalah akun yang berada di sisi kredit dicatat menjorok ke kanan. Nah, dan berikutnya pencatatan dilakukan pada saat terjadinya transaksi keuangan. Jadi kegiatan melakukan penulisan atau penjurnalan ini itu dilakukan hanya untuk transaksi yang berbasis keuangan saja. Apa sih Miss ciri-cirinya? Ciri-ciri transaksi keuangan itu adalah transaksi tersebut bersifat material, ya, atau dapat diukur dengan satuan mata uang rupiah. Oke, nah jurnal yang digunakan di akuntansi pemerintah itu ada dua, Cak. Yang pertama ada jurnal LO, atau jurnal neraca. Yang kedua ada jurnal LRA atau laporan realisasi anggaran. Nah, jurnal LO, jurnal yang akan mencatat transaksi secara akrual. Nah, maksudnya akrual gimana? Meskipun tidak ada transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas atau pengeluaran kas, maka jurnal itu akan dicatat atau tetap dicatat. Itu namanya transaksi akrual. Lalu dia nanti di akhir periode akan diarahkan atau muaranya adalah ke dalam laporan operasional dan laporan neraca. Itu ya. Jadi tujuan dibuatnya laporan LO ini adalah laporan yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang berbasis akrual atau yang belum terjadi.
Oke, selanjutnya ada juga jurnal LRA. Nah, jurnal LRA ini kebalikan daripada jurnal LO. Kalau jurnal LO tadi transaksi bersifat akrual, jadi yang meskipun belum menerima uang kas atau mengeluarkan uang kas, tetap kita catat gitu. Nah, kalau jurnal LRA itu adalah jurnal yang akan mencatat transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan kas. Maksudnya gimana? Jurnal LRA ini adalah transaksi atau jurnal yang hanya digunakan untuk mencatat transaksi yang sifatnya sudah direalisasikan atau sudah dilakukan atau sudah dicairkan. Apa yang dicairkan atau dilakukan? Yaitu berdasarkan dengan uang kas. Nah, transaksi tersebut adalah transaksi realisasi anggaran dan juga transaksi aliran kas masuk baik pendapatan, penerimaan pembiayaan, transaksi aliran kas keluar, misal seperti belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Oke? Jadi, seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya uang, baik itu pendapatan, belanja, ataupun pembiayaan, maka dia akan dicatat ke dalam jurnal LRA, selain dicatat ke dalam jurnal LO. Jadi, yang perlu kalian perhatikan, jika ada transaksi jika ada transaksi akrual, maka mencatatnya hanya di jurnal LO saja. Oke, sedangkan jika ada transaksi cash basic atau yang berhubungan dengan uang kas, baik penerimaan atau pengeluaran, maka dia dicatatnya di dua jurnal, yaitu jurnal LO dan juga jurnal LRA. Oke ya. Oke, lanjut. Jurnal LO dan LRA digunakan untuk mencatat kejadian atau transaksi keuangan terkait dengan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, dan beban. Oke, dan kedua jurnal ini akan menghasilkan laporan operasional LO dan neraca. Oke, selanjutnya jurnal anggaran. Oke ya, jadi kalau jurnal LO dan LRA ini digunakan untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan cash basic ya. Jadi kalau ada transaksi cash basic, kembali lagi mencatatnya di dua jurnal, yaitu jurnal LO dan jurnal LRA. Tetapi jika hanya ada transaksi accrual basic, maka mencatatnya hanya di satu jurnal, yaitu jurnal LO saja. Oke, kita lanjutkan. Untuk jurnal anggaran atau jurnal LRA bisa kita sebut sebagai jurnal anggaran, bisa kita sebut juga sebagai jurnal LRA. Oke, selanjutnya untuk jurnal LRA ciri-cirinya adalah jurnal yang dicatat untuk transaksi yang berbasis kas ya. Jurnal ini digunakan untuk mengakui adanya realisasi anggaran. Oke, jadi yang sudah direalisasikan atau sudah diselesaikan atas pendapatan LRA, penerimaan pembiayaan, belanja, transfer, dan juga pengeluaran pembiayaan. Jadi transaksi-transaksi yang bisa dicatat di jurnal LRA ada 4 ini ya. Ada transaksi pendapatan LRA, ada transaksi penerimaan pembiayaan, ada transaksi belanja, ada transaksi transfer, dan juga ada transaksi pengeluaran pembiayaan yang berhubungan dengan uang kas. Nah, jurnal ini pada akhirnya akan menghasilkan laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan perubahan SAL. Oke. Jurnal LRA akan dicatat jika ada transaksi. Nah, jadi jurnal ini hanya akan dicatat jika ada transaksi. Yang pertama, terdapat arus kas masuk dan arus kas keluar. Yang kedua, merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan. Itu adalah transaksi untuk jurnal LRA. Nah, catatan penting ketika kalian ingin melakukan penjurnalan adalah setiap transaksi atau aktivitas keuangan pasti dicatat menggunakan jurnal LO, kecuali pencatatan realisasi anggaran hanya dilakukan menggunakan jurnal LRA. Apabila suatu transaksi atau aktivitas keuangan menyebabkan arus kas masuk atau arus kas keluar dan merupakan realisasi anggaran bagi entitas bersangkutan, selain dicatat menggunakan jurnal LO, dicatat dengan menggunakan jurnal LRA. Jadi saya tekankan lagi, intinya jika ada transaksi yang berbasis accrual basic ya, yang tidak berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran uang kas, maka dia hanya dicatat di jurnal LO saja atau laporan operasional saja.
Tetapi, jika ada transaksi yang berbasis dengan cash basic yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran uang kas, maka dia harus dicatat di dua jurnal. Yang pertama dicatat di jurnal all-on, yang kedua dicatat di jurnal LRA. Gitu ya, sebesar nominalnya. Nah, setelah kita membuat jurnal, kita juga akan melakukan kegiatan posting ke dalam buku besar. Jadi apa sih sebenarnya buku besar? Buku besar merupakan catatan tempat yang dikumpulkannya informasi mengenai setiap akun yang dimiliki oleh lembaga atau instansi pemerintah. Jadi buku besar merupakan kumpulan akun-akun yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Ada akun kas di bank, ada akun kas di kas daerah, ada akun kas di bendahara penerimaan dan sebagainya. Oke? Nah, berdasarkan bentuknya, buku besar itu terbagi menjadi 3 jenis bentuk ya. Bentuknya buku besar itu ada bentuk skontro, 4 sisi kolom, ada bentuk buku T, yaitu hanya ada sisi kanan dan sisi kiri, dan ada bentuk buku stafel atau biasa disebut dengan bentuk saldo. Nah, bentuk-bentuk buku besar ini sudah kalian pelajari ya di materi-materi akuntansi swasta, jadi tidak perlu saya jelaskan lagi, hanya akan saya singgung sedikit saja. Dan biasanya untuk transaksi ini biasanya kita pakai bentuk skontro atau bentuk stafel sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, ketika kita melakukan penjurnalan, yang tidak kalah penting lagi, kalian harus memahami yang namanya kode rekening ya. Nah, kode rekening itu apa sih sebenarnya? Kode unik yang dimiliki oleh setiap akun ya. Jadi tujuannya adalah untuk mempermudah akuntan dalam melakukan membaca atau transaksi tersebut. Misal, angka 1 untuk aktiva, angka 2 untuk kewajiban atau liability, angka 3 untuk ekuitas, angka 4 untuk pendapatan, angka 5 untuk belanja, angka 6 untuk penerimaan pembiayaan, dan angka 7 untuk pengeluaran pembiayaan. Oke. Yang selanjutnya, di akuntansi pemerintah kita juga akan mengenal istilah akun real dan akun nominal ya. Akun real adalah akun yang saldonya berada di yang saldonya itu bersifat permanen ya, yang biasanya terdapat di laporan neraca. Terdiri dari apa saja? Aset, kewajiban, dan ekuitas. Ini akun real atau kode akun 1, kode akun 2, dan kode akun 3. Sedangkan untuk akun nominal itu adalah akun sementara ya, yaitu akun yang saldo akhirnya suatu periode tidak akan menjadi saldo awal tahun berikutnya, dan biasanya di akhir periode dia akan dilakukan penutupan ya. Terdiri dari apa saja, Miss? Terdiri dari pendapatan, terdiri beban, penerimaan, dan pengeluaran pembiayaan. Saya yakin kalian semua pasti sudah paham ini karena kemarin juga sudah kita kalian pelajari dan juga kalian sebutkan ketika mengikuti ulangan harian ya. Oke. Nah, itu dia terkait dengan penjurnalan di laporan di instansi pemerintah. Jadi, sebelum kalian melakukan penjurnalan lebih lanjut, kalian harus memahami dulu terkait dengan apa itu ya penjurnalan, bagaimana cara untuk melakukan bersama dasar akuntansi, dan konsep yang utama adalah konsep debit kredit ini. Kapan akun itu bertambah, kapan akun itu berkurang, dan gimana saldo normal. Itu ya. Oke. Untuk materi hari ini cukup sekian mungkin ya. Silahkan kalian pelajari dan kita akan melanjutkan untuk melakukan pembahasan, melakukan analisis ya, analisis transaksi untuk kegiatan dari Kabupaten XYZ. Terima kasih anak-anak semuanya. Selamat belajar. Selalu semangat dan semoga selalu dalam keberuntungan dan perlindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.